Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ada yang tidak baik? Nggak ada ya? Baik semua? Alhamdulillah kalau baik semua ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Siapkan dulu, kayak bisa nih. Siap, bro. Marilah kawan-kawan kita belajar, kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan duduk. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional kita ya, yang berjudul Indonesia Raya. Ayo Asti, maju ke depan. Anak-anak silakan berdiri. Iya, sini ya. Semuanya nyanyi ya. Marilah kawan-kawan kita bernyanyi Indonesia Raya sama bersuara. Indonesia tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri. Ibuku Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia
merdeka, merdeka. Indonesia Raya, Indonesia merdeka, tanahku, negeriku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Duduk, Dik. Anak-anak jangan duduk dulu, karena kita akan melakukan senam pagi, yaitu senam 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Semuanya senam ya. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Ada 7 kebiasaan Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Tujuh kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Yeay, masih semangat? Anak-anak, biar nanti belajarnya tetap fokus, kita yel-yel dulu ya, yaitu tepuk fokus. 1, 2, 3, tepuk fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Sekali lagi, tepuk fokus. Semangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Silakan duduk.
Anak-anak, hari ini siapa yang tidak berangkat? Dani. Kemana Dani? Anak-anak, besok lagi kalau ada halangan atau izin, itu kasih kabar dulu ya ke Pak Dian atau di grup. Jangan tanpa keterangan. Paham? Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang lingkungan masyarakat daerahku. Tetapi sebelum itu Pak Guru mau tanya dulu ya, minggu lalu kita sudah belajar apa? Bagus, masih ingat. Minggu lalu kita belajar tentang keanekaragaman hayati. Apa sih keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati adalah variasi seluruh bentuk kehidupan di bumi, mencakup keberagaman genetik dalam satu spesies, berbagai spesies tumbuhan, mikroorganisme, serta ekosistem yang mereka bentuk. Bagus, tepuk tangan untuk kita karena masih ingat. Jadi anak, keanekaragaman hayati itu adalah variasi berbagai macam makhluk hidup yang berada di suatu tempat atau daerah. Jadi kita lanjut ya, materi kita hari ini adalah tentang masyarakat daerahku. Nah, menurut kalian mengapa ada yang bekerja sebagai petani? Karena tinggalnya di desa. Tinggalnya di desa. Oh iya, karena kalian tinggalnya di desa ya. Baiklah anak. Pak Guru mau tanya lagi. Tempat tinggal kalian di mana? Belitang. Di Belitang ya. Desanya ada yang Solo, ada yang Jogja, ada yang Kedungrejo. Nah, inilah namanya keragaman. Paham? Tentu juga di situ ada berbagai macam profesi yang ada di desa tersebut. Contohnya bisa menyebutkan? Hewan. Enggak, maksudnya kamu tinggal di mana? Tinggal di Desa desa. Solo. Di Solo itu yang profesinya apa saja? Sebutkan. Tani, terus sopir, terus ada guru, terus banyak, ada produksi batu bata. Selain itu yang daerah Kedungrejo siapa? Siapa yang di sana Kedungrejo? Di sana mayoritas profesinya sebagai apa? Ya, memproduksi genteng. Jadi itulah anak-anak keragaman hayati dan profesi itu. Nanti yang kita pelajari berkaitan, karena nanti kita akan belajar tentang bentang alam dan profesi yang berada di lingkungan daerahku. Paham? Tetapi Pak Dian mau tanya lagi ya. Menurut kalian mengapa ada yang bekerja sebagai petani? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Karena tinggal di desa. Boleh. Apalagi? Karena mata pencahariannya adalah bertani. Boleh. Banyak. Gitu ya. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar peserta didik dapat menceritakan sejarah, mengidentifikasi kekayaan alam, dan menganalisis kondisi geografis terhadap mata pencaharian masyarakat. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk menceritakan sejarah, mengidentifikasi kekayaan alam, dan menganalisis kondisi geografis yang terdapat mata pencaharian masyarakat. Tadi kita sudah menyebutkan berbagai macam profesi,
Terus mata pencarian. Mata pencarian itu banyak ya, tergantung dari profesi kita. Contohnya petani, profesinya petani di sawah, mengolah sawah itu. Terus yang daerah Gedung Rejo, genteng, memproduksi genteng, itu merupakan profesinya atau mata pencarian. Nah anak-anak, nanti Pak Dian akan menampilkan video pembelajaran kita ya. Semuanya lihat. Ayo keluarkan bukunya, siapkan alat tulisnya, karena nanti kalian akan mencatat poin-poin. Di dalam video nanti yang akan kalian tonton, itu kalian berperan sebagai detektif bentang alam dan profesi. Ada yang tahu apa tugasnya detektif? Boleh menyelesaikan masalah. Apalagi, ayo, Tian. Mencari bukti. Mencari bukti boleh. Mencari apa? Mencari ilmu. Kurang tepat ya. Jadi tugasnya detektif itu adalah menyelidiki atau mencari masalah boleh atau membedah kasus. Nah tentunya kasus yang kita bedah ini adalah tentang bentang alam dan profesi gitu. Nanti kalian lihat di sini video pembelajarannya. Semuanya lihat ke depan ya. Siapkan alat tulisnya. Selamat datang di misi penyelidikan hari ini. Siapin kaca pembesar sama buku catatan kalian yuk, karena kita bakal memecahkan sebuah misteri besar tentang pekerjaan. Wih, seneng banget kalian semua gabung hari ini. Udah siap buat petualangan baru dan mencari kasus yang super seru. Misi kita kali ini bakal ngajak kita jalan-jalan ke berbagai tempat unik loh. Oke detektif, dengerin baik-baik. Misi kita hari ini adalah menjawab sebuah teka-teki besar. Kenapa ya pekerjaan orang-orang di pantai itu beda sama pekerjaan orang di pegunungan? Ini misteri yang bakal kita pecahkan bareng-bareng. Coba deh kalian pikir, nelayan kan kerjanya menangkap ikan, sementara petani menanam padi. Kenapa ya mereka nggak tukeran pekerjaan aja? Nah, pertanyaan ini nih yang bakal jadi awal dari penyelidikan kita. Ayo kita mulai cari tahu jawabannya. Oke, aturan pertama dalam setiap penyelidikan, detektif saya memeriksa lokasi kejadian. Nah, kalau di kasus kita ini, lokasinya itu adalah bentang alam. Maksudnya ya bentuk permukaan bumi gitu. Bu, kita lihat beberapa lokasi yang beda-beda. Catat sih. Ini dia lokasi-lokasi yang akan kita selidiki. Bentang alam. Ada pantai yang berbatasan langsung sama kita. Terus ada dataran tinggi dan udara yang sekitarnya. Ada juga dataran rendah yang luas dan hutan yang isinya penuh sama pohon. Setiap tempat ini tentu tunjuknya sendiri-sendiri loh. Sekarang kita masuk ke petunjuk kedua. Jadi di setiap lokasi tadi ternyata ada harta karun yang tersembunyi. Bukan emas atau permata ya. Harta karun yang kita maksud ini namanya sumber daya alam. Terus apa sih sumber daya alam itu? Gampang banget. Sumber daya alam itu adalah semua hal berguna yang bisa kita ambil langsung dari alam. Contohnya kayak hewan, tumbuhan, air, sampai tanah. Nah, ini dia bukti nyata. Di Kabupaten Bima, daerahnya itu dataran rendah dan jarang banget hujan. Jadi, harta karun mereka adalah air laut yang bisa diolah jadi garam. Karena itulah banyak banget warganya yang bekerja jadi petani garam. Kelihatan kan hubungannya? Oke, sekarang ayo kita lihat papan bukti kita. Tempat semua petunjuk terbukti. Perhatiin ya, di laut harta karun itu ikan dan air laut. Jadi pekerjaannya ya nelayan atau petani garam. Kalau di hutan, harta karunnya pohon jati, makanya pekerjaannya jadi tukang kayu. Terus di dataran tinggi, harta karunnya itu kopi dan sayuran. Jadi warganya banyak yang jadi petani kebun. Wah, ternyata semuanya saling nyambung. Baiklah para detektif cilik, kita udah berhasil menemukan semua petunjuk dan bukti-bukti. Berarti sekarang waktunya baca tulis yang besar ini sekali dan untuk selamanya.
Kalian siap? Kata kunci untuk memecahkan kasus ini adalah mata pencaharian. Apa ya artinya? Gampangnya itu adalah pekerjaan utama seseorang buat cari uang dan memenuhi kebutuhan hidup. Dan berarti mata pencaharian itu sangat-sangat dipengaruhi oleh bentang alam tempat tinggalnya. Dan ini dia rumus detektif rahasia kita. Gampang banget buat diingat. Pertama, lihat bentang alamnya. Kedua, temukan sumber daya alamnya. Dan yang ketiga, bingo! Kamu pasti langsung tahu apa pekerjaan utama orang-orang di sana. Tunggu, ada info tambahan. Ternyata nggak semua pekerjaan itu tergantung sama alam loh. Ada juga yang namanya profesi. Contohnya guru atau dokter. Bedanya, profesi itu ada karena dibutuhin sama masyarakat dimanapun mereka tinggal. Soalnya setiap daerah kan pasti butuh guru dan dokter, betul? Misi kita hampir selesai nih. Sekarang waktunya kita membuat laporan akhir dari penyelidikan kita. Yuk, kita rangkum semua temuan-temuan pentingnya. Nah, ini dia kesimpulan akhir kasus kita. Setiap tempat itu unik dan punya harta karunnya sendiri. Orang-orang yang tinggal di sana secara alami akan bekerja sesuai dengan harta karun yang ada. Itulah alasan kenapa pekerjaan di setiap daerah itu bisa beda-beda. Dan dengan ini saya nyatakan kasus terpecahkan. Yeay! Kita berhasil menjawab misteri kenapa pekerjaan orang berbeda-beda di setiap tempat. Kerja tim yang hebat. Kerja bagus detektif culik. Tapi misi belum selesai. Sekarang coba dari lihat di sekeliling tempat tinggalmu. Kira-kira apa ya harta karun atau sumber daya alam di daerahmu? Dan pekerjaan apa yang paling banyak dilakukan orang-orang di sana? Selamat melanjutkan penyelidikanmu ya. Sampai jumpa di misteri berikutnya. Ada yang bisa menyimpulkan dari video tersebut bahwa setiap daerah itu memiliki harta karun yang berbeda-beda. Tentunya yang dimaksud dengan harta karun dalam video tersebut adalah bukan emas, bukan permata, ya, tetapi harta karun yang dimaksud adalah apa? Mata pencaharian gitu. Contohnya kalau masyarakat yang tinggalnya di laut, di pesisir pantai, itu mata pencahariannya adalah petani garam boleh, nelayan boleh mencari ikan. Nah, ikan dan garam itulah yang dimaksud dengan harta karun. Coba sekarang harta karun di tempat tinggal kalian apa? Kalau petani apa? Harta karunnya? Padi boleh. Tepuk tangan lagi kita. Siapa lagi? Apa lagi selain petani? Apa? Sopir. Harta karunnya apa? Sopir. Apa? Bebas. Kalian berpikir kritis. Apa Yan? Mengantar penumpang boleh ya. Berarti penumpangnya itu adalah harta karun. Nak supir itu mau galau-galan, kecelakaan, harta karunnya hangus. Boleh. Ada lagi yang tempat tinggalnya di Gedorejo, mata pencahariannya adalah posisi genteng, itu harta karunnya adalah genteng. Paham? Anak-anak, selain ada harta karun, bentang alam, itu juga ada yang namanya profesi. Masih ingat tadi di video, profesi itu ada karena dibutuhkan. Contohnya guru, dokter. Guru ini enak karena dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendidik murid. Sementara dokter dibutuhkan karena untuk orang sakit, menyembuhkan orang sakit. Itu. Paham? Dari sini paham? Bisa membedakan bentang alam dan profesi? Kalau bentang alam itu luas, ada gunung, laut, dan sebagainya. Sedangkan profesi adalah pekerjaan yang kita kerjakan, itu profesi sesuai dengan bidangnya. Yang sopir itu profesinya sopir, guru profesinya mengajar, dokter profesinya menyembuhkan orang, gitu.
Nah, sekarang Pak Dian akan membagikan kartu gambar tentang bentang alam dan profesi. Kalian lihat di sini ada gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Yang atas ini mengenai tentang bentang alam. Ya, anak-anak ya. Yang bawah mengenai profesi. Tentunya ini profesi yang ada di tempat tinggal kalian. Mengerti? Nanti anak-anak tugasnya mencatat di sini. Ya, misalkan yang nomor 1 ini gambar gunung, yaitu bentang alam. Kalian tulis di sini. Nomor 1 yaitu adalah bentang alam berupa gunung. Boleh dijelaskan. Paham? Nah, Pak Dian akan membagi kelompok 1, 2 dan 3. Yuk. Ayo tulis di sini. Di sampingnya nggak apa-apa. Sebaliknya ini sini. Kalau sudah nanti Pak Dian akan memanggil atau meminta kelompokmu yang sudah untuk menjelaskan dari gambar-gambar ini. Ayo dimulai dari sekarang. Yang lain, oh ini masih ada sisa. Boleh bantuin? Sini. Bantu nggak anu dari. Yang ini sebaliknya buat anu jelaskan. Nah ini untuk mencari. Apa? Misalkan di sini bentang alam nomor 1 adalah gunung. Boleh di sini tulis nomor 1 di sini. Ini tulis bentang alam. Gunung. Karena ini gambar gunung. Yang kedua yaitu sawah. Tulis nomor 2 sawah karena gambarnya sawah. Boleh. Bentang alam nomor 1 adalah gunung. Langsung jawab kayak gitu aja nggak apa-apa. Ayo yang mikir tidak hanya satu orang, tapi teman-teman bantuin. Gambar apa lagi? Tulis di sini, Ci. Iya, ini udah. Oh, buat itu aja ya, pakai itu. Untuk mencarinya pakai ini. Oh. Ini buat nyimpulkan. Nah. Apa bentang alam begitu? Ada yang sudah? Belum. Nah, yang bawah yang nomor 5, 6, 7, 8 ini profesi. Yang nomor 5, 6, 7 dan 8 itu adalah profesi ya, anak-anak ya. Karena di situ ada orangnya sedang memproduksi atau bekerja. Ini kan nomor 6 peternak sapi. Berarti isinya peternak sapi gitu. Yang nomor 4 itu gambar apa coba? Nomor 4 itu gambar apa coba? Iya. Sudah?
Sudah Gis? Kalau sudah boleh dibacakan Gis, di situ aja nggak apa-apa, nanti pas LKPD maju ke depan. Ayo, gambar nomor 1 adalah boleh. Gambar nomor 1 adalah bintang alam pegunungan. Ya boleh. Nomor 2 adalah bintang alam persawahan. Nomor 3 Nomor 3 bintang alam laut. laut. Nomor 4 Bintang alam perkotaan. yang profesi. Nomor 5 profesi petani. Yang nomor 6 Profesi peternak sapi. nomor 7 Profesi mencetak genteng. nomor 8. Profesi mencetak batu bara. Bagus. Yang lain wes belum Riza? Ayo coba bacakan. Yang keras nggak apa-apa. Bintang alam gunung. Nomor 2 Bintang alam persawahan. nomor 3 Bintang alam lautan. 4 bintang alam perkotaan. Nomor 5 profesi petani. Nomor 6 profesi peternak sapi. Nomor 7 profesi memproduksi genteng. 8 profesi memproduksi batu bata. ya boleh. Kelompok 3. Ayo Cik, jangan mau ketinggalan Cik. Ya lu, udah selesai. Biasanya kamu tuh paling gesit loh. Sudah, ayo bacakan. Yang pertama bentang alam berupa gunung dari nomor 1. Yang kedua bentang alam berupa sawah dari nomor 2. Yang nomor 3 bentang alam berupa laut. Bentang alam berupa kota dari nomor 4. Profesi di petani dari nomor 5. Profesi di peternak sapi dari nomor 6. Profesi dari menyetak genteng dari nomor 7. Profesi memproduksi batu bata dari nomor 8. Ya baik. Jadi anak-anak sedikit ya. Nomor 4 itu bukan termasuk bentang alam. Jadi perkotaan itu bukan termasuk bentang alam ya anak-anak ya. Karena itu ramai itu karena ada penduduknya banyak. Di sini yang namanya bentang alam tuh pemandangan luas. Paham? Ini nggak apa-apa. Bagus. Nah ini sudah paham. Selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD. Apa sih LKPD? Lembar kerja peserta didik. Semuanya lihat ke depan. Kelompok 1, 2, dan 3. Di LKPD ini ada nama, ada kelas, ada tanggal. Namanya kalian tulis semua. Misalkan nomor 1, kelompok 1, nama Reja, koma Brian, koma Rizkia, koma Ajay gitu. Paham? Nah, nanti kalian mengerjakan ini. Ini ada bentang alam. Di sini ada mata pencarian atau harta karunnya. Yang pertama, soal pertama ini tugas kalian, tugas anak-anak mencocokkan. Di sini daerah pegunungan yang sejuk, apa sih mata pencariannya? Apa nelayan? Apa coba? Gitu ya. Nanti disilang. Kemudian yang nomor 2 di sini ada soal lagi. Mengapa seorang nelayan biasanya tinggal di daerah pesisir pantai dan bukan di pegunungan? Kalian jawab. Ya karena nelayan kan tinggalnya di laut, Pak. Boleh seperti itu. Kemudian kalian menjelaskan alasannya gitu. Boleh berkaitan dengan profesi lagi atau kondisi alamnya. Kondisi alam itu tempat tinggalnya loh, guys. Paham? Yuk. Nanti kalau sudah kita presentasikan depan, maju. Nanti ada yang jadi moderator dan ada yang menjadi pembacanya.
Apa? Nggak usah nama apa ya? Nama panggilan. Nanti semuanya maju berempat. Kelompok satu ada 4 anak maju semua. Yang majunya bebas terserah kalian. Nanti ada yang jadi moderator. Tanggal 5 apa ya? Enggak, kamu apa Brian Pak? Enggak apa. Oh iya ini. Petani padi, pegawai Kelompok kantor, satu. itu sejuk sudi sejuk apa mau jenenge petani garam apa santai. Ayo kerja kelompoknya. Ini Pak Dian akan nilai ya. Kelompok satu bagaimana? Apa kompak? Apakah solid? Apa? Mengapa seorang nelayan biasanya tinggal di daerah pesisir pantai dan bukan di pegunungan? Iya tulis. Jawab Mengapa? nanti Di sini. dibaca jawabannya juga dibaca. Iyalah, baca. Masuk langsung ujuk-ujuk jawabannya kan ya enggak nyambung. Harus ada soal dulu kemudian jawaban itu kan. Ya. Disilang-silang. Ayo yang lain ikut membantu. Waktunya berapa menit? Jarum panjang sampai angka 12 kis. Habis. Ayo yang Pak Guru nilai kekompakan. Kompak itu Taat patut apa? Pegawai atau pegawai kantor? Mengapa seorang nelayan bisa tinggal di daerah pesisir pantai Kamu dan apa? bukan di pegunungan? Kenapa? jawab dulu terus jelas ke. Kalau bingung boleh ditanyakan. Pak, mengapa seorang nelayan tinggal di daerah pesisir pantai? Lah ya apa? Maka pencahariannya di Jangan dikasih tahu, guys. Nanti kan presentasi kelompoknya toh. Ayo mikir. adalah ikan, Pak. Mengapa kok nelayan uripe ning pantai, enggak ning pegunungan? Karena seorang nelayan daerahnya di Boleh. karena mata perjalanan ikan. Boleh. Jawablah sebisa kalian ya, tetapi yang nyambung. Sebutkan 3 tertulis mata pencaharian atau profesi yang paling banyak kamu temui. Apa? Ini profesi yang ada di tempat tinggalmu ya, Kayak ente. daerah. Kayak petani gitu. Boleh. Kalau nelayan kan nggak, di sini nggak ada laut, bisa nelayan. Ini aja. Sopir. Sama guru. Kompromi sih. Boleh bantu. Nah, gue boleh ngasih saran, Cik. Kalau nih desa ini Cik ini boleh. Namanya kerja kelompok. Nah, terus sama ini, menurutmu apakah jenis pekerjaan yang kamu sebutkan di atas berhubungan dengan kekayaan alam atau bentang alam di daerah kita? Jelaskan salah satu contohnya. Petani. Petani apa?
gitu ya Pak? Semuanya maju. Boleh ya, bis ini tidak hanya sopir, petani, terus boleh ada Semuanya maju kan? tukang urut, boleh Cik. Iya, itu kan merupakan profesi juga tukang urut, gak tau? Apa profesi genteng? Untuk menutup rumah. Boleh, iya. Coba nang nenek genteng, apa kita harus pakai asbes semua? Kan nggak mungkin toh. Boleh. Kalau sudah dicek lagi, dipersiapkan nanti kalian siapa yang mau jadi moderator gitu. Ini apa ini? Boleh, boleh. Ya? Menurutmu, apakah jenis pekerjaan yang kamu sebutkan di atas, saya mbok sebut iki lho, berhubungan dengan kekayaan alam atau bentang alam? Wah, kamu harus, berarti anak-anak nomor 2 dan 3 itu saling berhubungan ya, berkaitan, berhubungan dengan kekayaan alam atau bentang alam di daerah kita. Jelaskan. Apa? Nah, petani enak nggak nih sekitarmu bentang alam? Enak petani, boleh gitu. Pokoknya sing ning daerahmu apa wae? Boleh. Tiga menit lagi. Pak, ini kan nanti juga dibantukan sama kelompok saya. Iyalah. Yang bilang nama kelompok saya aku Akdian. Kan aku cuma koordinator ya. Ya, Iya. sekian dah. Nggak usah pakai pertemuan ya, karena kan sudah kenal semua. Oke? Hah? Boleh. Harta karun ditulis boleh. Ini yang Mbak yang dijelaskan nomor 1 kan Mbak? Iya. Ini Mbak nomor Profesi sing mungkin iki enak enggak sing bentang alam? Ya iki kan yo padi, berarti petani enak. Yang menurut saya berhubungan dengan kekayaan alam di sekitar tempat tinggalku adalah profesi petani, yaitu mengolah sawah menghasilkan padi. Tulis bebas, kata-katanya bebas, terserah kalian. Sudah. Ayo anak. Sudah selesai, waktunya sudah habis. Sekarang siapa dulu, kelompok mana dulu yang mau? Kelompok 3. Ayo boleh, ayo. Ayo, maju.
Kelompok lain memperhatikan sini lagi sih. Sini. Nah, kelompok 1 dan 2 itu nanti boleh menyanggah. Misalkan jawaban dari kelompok 3 ini kurang memuaskan, nggak tepat, kalian boleh menyanggah. Pak, itu jawaban kelompok 3 kurang pas, Pak. Yang benar seperti ini. Boleh. Nanti kalian dapat reward. Reward itu hadiah. Siap? Ayo, mulai. Halo teman-teman. Halo. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang ingin dibacakan oleh dia. Yang keras, Yan. Nama Titi Dewi, ada anak wisata dan tanggal 5 bulan 2 2026 tentang alam mata pencaharian Yang keras. daerah pegunungan yang sejuk, yaitu petani teh atau sayur. Yang keras, Yan. Daerah pesisir pantai, yaitu nelayan. Daerah persawahan luas, petani garam atau petani padi. Daerah perkotaan padat, pegawai kantor atau pedagang. Mengapa seorang nelayan biasanya tinggal di daerah pesisir pantai dan bukan di pegunungan? Karena tinggalnya di laut dan kondisinya. Dengar Karena nggak? pekerjaannya seorang nelayan di laut. Sing keras. 2. Amati di lingkungan di sekitarmu. Sebutkan 3 jenis mata pencarian atau profesi yang paling banyak kamu temui. A. Petani. B. Sopir. C. Memproduksi menyita genteng. Menurutmu, apakah jenis pekerjaan yang kamu sebutkan di atas berhubungan dengan kekayaan alam atau tentang alam di daerah kita? Jelaskan salah satu contohnya. Petani memperoleh padi, sopir memperoleh tanah untuk genteng, memproduksi genteng untuk menutupi rumah. Cik, kamu Cik. Teman-teman ada yang mau bertanya enggak? Teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Ada yang mau menyanggah enggak? Kalau ada, tutup. Kalau ada, saya akhiri. Sekian, terima kasih. Yuk, tepuk tangan yuk untuk kelompok 3. Duduk. Ayo duduk. Bagus, kelompok 3. Sekarang kelompok A 1, 2, 1 dulu, ayo. Hebat kelompok 3 ya. Tapi Tian malu-malu, Tian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kelompok kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang akan dibacakan oleh Reza. ayo Ja. Nama Brian Reza Rizkia Ajay, kelas 4B, tanggal 5/2/2026. Tentang alam mata pencarian daerah pegunungan yang sejuk. Mata pencarian petani teh sayur. Daerah pesisir pantai mata pencarian petani garam. Nelayan. Daerah persawahan luas mata pencarian petani padi. Daerah perkotaan padat mata pencariannya pegawai kantor pedagang. 1. Mengapa seorang nelayan biasanya tinggal di daerah pesisiran pantai dan bukan di pegunungan? Karena mata pencariannya mencari ikan. 2. Amati lingkungan di sekitarmu. Sebutkan 3 jenis mata pencarian atau profesi yang paling banyak kamu temui. Profesi petani, mata pencariannya adalah padi. Profesi memproduksi batu bata. Profesi memproduksi genteng. Menurutmu apakah jenis pekerjaan yang kamu sebutkan di atas berhubungan dengan kekayaan alam atau alam di daerah kita? Jelaskan salah satu contohnya. Profesi petani yang ada di daerahku mengolah sawah menjadi padi. Teman-teman ada yang mau menyanggah enggak? Teman-teman ada yang mau Menyanggah enggak? menyanggah enggak? Tidak. Enggak ada. Tidak.
Kalau nggak ada tutup. Banyak teman-teman, kalau tidak ada yang mau bertanya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 1, yuk. Kelompok 2. Yang terakhir kelompok 2. Hah? Boleh tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kerja kelompok kami yang akan dibacakan Yang keras, Gis. Nama Gista Dayasti Gusti Rapa Jidan. Kami satu, mengapa seorang nelayan biasanya tinggal di daerah pesisir pantai dan bukan di pegunungan? Karena mata pencahariannya di daerah pesisir pantai Jawabannya bukan betul nggak, Kak, jawabannya? pegunungan. Beda. Dua, amati lingkungan di sekitarmu. Sebutkan 3 jenis mata pencaharian atau profesi yang paling banyak kamu temui. 1. Petani. 2. Mencetak batu bata. 3. Guru. Menurutmu apakah jenis pekerjaan yang kamu sebutkan di atas berhubungan dengan kekayaan alam atau bentang alam di daerah kita? Jelaskan salah satu contohnya. Ya, petani, bentang alamnya di persawahan. Petani, harta karunnya adalah padi. Teman-teman ada yang mau menyanggah? Teman-teman ada yang mau menyanggah? Tidak. Kalau tidak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi anak-anak, berdasarkan penilaian Pak Guru dari diskusi anak-anak, ini yang kelompok paling kompak, semuanya kompak, ya. Tetapi yang ketika presentasi itu pede, percaya diri, semangat, itu kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 1 dan 2 Gista sudah bagus tadi. Kelompok 1 Brian masih malu-malu. Padahal sama teman kalian sendiri ya, jangan malu harusnya gitu. Baiklah anak-anak, kita ice breaking dulu ya. Ayo semuanya berdiri. Apa ya? Kita tepuk semangat aja ya. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi tepuk semangat. Semangat. Silakan duduk. Anak-anak mari semangat. Ada yang ngantuk apa enggak? Rapa ngantuk apa enggak? Masih semangat? Bagus. Kalau masih semangat, kita lanjut lagi. Jadi anak-anak, dari apa yang kita pelajari tadi, adapun penguatan materi kita, masyarakat bisa bertahan hidup karena mereka melihat kondisi dan lingkungan sekitar dengan mata pencaharian berbeda
sesuai dengan profesinya. Intinya gini anak-anak, masyarakat atau orang itu bisa bertahan hidup karena mereka bekerja sesuai dengan profesinya dan kondisi alam. Paham? Yang tempat tinggalnya di daerah laut tentunya profesinya sebagai nelayan, yang dari desa tentunya bertani, yang tempat tinggalnya daerah pegunungan, dataran tinggi, itu sejuk, itu cocoknya untuk teh atau kopi. Pak nak ning gunung ditanami padi ya kurang subur, suburnya ya teh mau, karena dataran tinggi nggak ada air ya. Teh itu kan kalau hujan ada. Iya. Atau enggak kabut. Paham? Nah sekarang kalau tadi sudah LKPD kerja kelompok, sekarang tugas individu. Tugasnya. Anak-anak, keluarkan buku kalian. Sudah? Tugas individu kalian adalah tuliskan cita-citamu dan tempat tinggalmu dan bagaimana cara menggapainya. Maksudnya seperti ini. Kalian disuruh membuat paragraf, satu paragraf yaitu isinya tentang cita-citamu, tempat tinggalmu itu di mana, kemudian bagaimana cara menggapainya. Paham? Kalau sudah paham, dimulai dari sekarang. Ayo, kerjakan. Langsung saja tulis wae cita-citamu. Soalnya nggak usah ditulis. Nanti kelamaan. Ya udah jawab aja langsung. Waktunya tinggal 10 menit lagi ini habis. Apa? Anu konservator piye? Super ekskavator. Ya boleh. Cita-cita saya adalah ingin menjadi supir alat berat. Ekskavator boleh. Tempat tinggal saya di Sidoarjo. Cara saya menggapainya adalah saya mau kerja di atau kursus di alat berat boleh. Di Kalimantan boleh, nggak apa-apa. Anak-anak, cita-cita ini sesuai dengan keinginanmu ya. Jangan ikut-ikut temanmu. Misalnya kayak Dapa bercita-cita ingin menjadi supir ekskavator, boleh nggak apa-apa. Tempat tinggal Dapa di Sidoarjo, cita-cita ingin menjadi supir ekskavator. Cara menggapainya adalah ya dengan kursus latihan, boleh. Rumah sekarang Apa? itu kan tempat tinggal sekarang. Iya, tempat tinggalmu ning di apa ning Badran, apa ning Solo, Jogja tulis gitu. Iya. Sudah Pak. Sudah. Cepet banget sih. Sudah. Ini. Ini dulu ini sana. Tak pindah di bawah. Alhamdulillah.
kalau dibacakan cuma nggak habis, nggak cukup waktunya sih. Ini nanti dikumpul wae. Supir truk berlaku boleh. Jadi apa? Jadi guru? Kamu jadi apa? Koki. Oh, tukang masak itu. Bagus, nggak apa-apa. Nelayan, boleh. Cita-citamu apa? Pelukis, boleh. Berarti kan seni. Boleh ya. Mau jadi pelukis boleh. Kesenian itu. Apa? Petani. Enggak apa-apa, Cai. Rizky ya. Guru. Anam. Apa cita-cita? Dokter tuh gimana, Mak? Menggapainya? Iya, kuliah toh. Kuliah di kedokteran boleh. Tuh, cara menggapainya. Kuliah di kedokteran. Ayo waktunya hampir habis. Menggapainya. Boleh bebas ya. Yang namanya cita-cita itu bebas. Sesuai dengan keinginanmu. Sudah? Sudah belum? Kalau sudah, dikumpul di mejanya Brian sini ya. Ayo. Sini. Dah, ayo duduk lagi. Anak-anak, jadi kesimpulannya adalah kita harus memahami sejarah dan budaya setempat sebagai identitas bangsa. Jadi yang kalian pelajari tadi mengenai tentang alam, profesi, mata pencaharian, itu kita harus memahami sejarahnya dulu dan budaya. Gitu. Paham? Kalau paham, kita ice breaking lagi. Kita menyanyikan lagu daerah ya, yang berjudul Gundul-Gundul Pacul. Semuanya siap? Ya. Lihat ke depan ya. Nggak usah lah. Solid Kids. Semuanya nyanyi. Intro, ini masih intro. Lihat itu ya. Gundul, gundul,
habis. Nah, itu tangan dulu. Jangan. Jadi anak-anak, sebelum Pak Dian mengakhiri pelajaran, Pak Dian mau tanya dulu ya. Refleksi. Anak-anak, Pak Dian mau bertanya ya, bagaimana belajarmu hari ini? Apakah senang? Gista senang apa enggak? Terus, apakah menyenangkan? Apakah sudah paham semua? Mengenai bentang alam dan profesi paham semua? Kalau paham, bagus. Artinya anak-anak itu memperhatikan dengan baik. Tuh ya. Jadi anak-anak, besok atau minggu depan kita akan belajar tentang peranku di lingkungan sekolah dan masyarakat. Pak Dian kasih contoh dulu. Peranmu kalau di sekolah itu apa? Belajar. Menjadi murid boleh. Itu peranmu di sekolah. Kemudian di masyarakat apa? Membantu tetangga boleh, membantu ibu boleh, gotong royong itu juga boleh. Itu ya. Jadi materi selanjutnya kita akan belajar tentang peranku di lingkungan sekolah dan masyarakat. Baik anak-anak, kita berdoa dulu ya sebelum pelajaran habis. Ketua kelas, silakan pimpin doa. Ya, mari kawan-kawan kita berdoa. Kawan-kawan kita berdoa, mulai. Bismillah. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Dulil alamin. Sudah, duduk. Baiklah anak-anak, sampai bertemu lagi minggu depan ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.